Halo sob, salam rileks, tenang, damai. Sobat pernah ngerasa sedih, cemas, atau overthinking nggak tahu kenapa nih? Aduh, perasaan jadi nggak enak banget ya. Seringkali kita mengalami emosi negatif tanpa tahu penyebabnya. Ini bisa jadi tanda kondisi mental kita butuh perhatian lebih nih sob. Nah, sudahkah sobat cari tahu tentang kondisi mentalnya? Sudahkah sobat tahu bagaimana kondisi pikiran serta perasaan? Atau jangan-jangan kita ini hanya berdrama saja dengan semua rasa yang ada di dalam diri, dan kita juga nggak tahu bahwa kita sebetulnya sedang berdrama. Misalnya aja nih sob, ada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai rencana. Drama kita apa? Drama kita adalah memunculkan rasa. Rasa adalah sebuah respon dari lapisan jiwa terhadap apa yang dipikirkan. Dan pikiran kita mendapat asupan dari sensor-sensor atau indera yang membawa informasi dari luar sob. Jadi kita fokus dengan dramanya, kita fokus dengan rasa yang muncul dari bagian diri. Akhirnya lama-kelamaan kesehatan mental kita jadi nggak baik sob. Nah, sudahkah sobat cari tahu bagaimana kondisi mentalnya sekarang? Nah sekarang setelah mungkin sekitar 73 atau 74 tayangan gitu ya. Aku ada sebuah program baru di TikTok. Program itu adalah menggunakan kemampuan yang ada di dalam diri untuk membantu sobat mencari tahu tentang kondisi kesehatan mentalnya sendiri sob. Dan karena sudah lama juga nih nggak buat yang namanya video YouTube, maka sekarang aku coba lagi nih buat video YouTube, dan kemudian aku akan berbagi nih dengan kemampuan yang aku miliki supaya sobat jadi tahu kenapa kondisi mental kita ini penting untuk diketahui. Yang pertama begini sob, kita tahu bahwa respon kita terhadap apa yang terjadi adalah investasi untuk masa depan. Duh, kenapa begitu? Pertama, karena bagaimana kita merespon apa yang terjadi sekarang, maka akan menimbulkan efek ke depannya. Kita jadi melakukan tindakan-tindakan yang ke depannya ini akan berbuah sebuah kejadian. Dan karena ini juga kita jadi tahu bahwa ternyata kejadian yang kita alami saat ini adalah hasil dari investasi kita di masa yang lampau. Tapi kita tidak sadari hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan. Atau mungkin kita hanya tahu teorinya, prakteknya nggak tahu. Apa yang kita alami sekarang sob adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa yang lampau. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah akan mewujud menjadi sebuah peristiwa, sebuah kejadian di masa depan. Misalnya saja, ketika aku mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai rencana saat ini, dan kemudian responku, pertama drama, ada rasa yang muncul. Dan kemudian karena aku sensitif, ada kemampuan empat yang aku miliki, sehingga ada rasa yang bisa lebih detail diterima. Ada rasa yang muncul karena sensor-sensor di dalam diriku ini, sensor-sensor atau indera ini memasok informasi yang banyak. Kalau orang lain, pada umumnya itu sensornya tidak begitu aktif atau inderanya tidak begitu aktif. Tapi buat sobat yang indigo, starseed, punya kemampuan empat, maka sensornya itu lebih aktif dibandingkan yang lain. Begitu sensor lebih aktif, maka ada lebih banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita. Dan karena sobat juga sensitif di dalam, maka bagaimana rasa yang muncul di dalam sini? Pasti ada banyak sekali rasa. Dan akhirnya terjebaklah kita dengan setiap rasa. Dan karena kita juga tidak dilatih untuk jadi tahu. Oh, rasa ini muncul dari lapisan jiwa yang ini. Oh, rasa yang ini muncul karena pikiran berpikir seperti ini. Oh, pikiran ini bekerja seperti ini karena menganalisa. Ingat-ingat bahwa pikiran kita ini adalah departemen analis yang ada dalam diri kita. Karena itu dia selalu menganalisa apapun yang terjadi. Analisa itu berdasarkan input informasi yang masuk dari panca indera, kemudian diolah, dibandingkan dengan data yang sudah ada di dalam diri. Nah, bayangin tuh, gimana ribetnya kalau sobat ternyata adalah orang yang sensitif, mempunyai kemampuan khusus sebagai indigo, starseed,
atau apalah namanya itu ya, atau M4 mungkin sekarang gitu ya. Bagaimana rasanya di dalam sini? Dan kita tidak diajarkan dari awal untuk mengenali diri kita dan mencari tahu bagaimana diri ini sob, bagaimana diri ini merespon setiap kejadian. Bagaimana kita mengenali memori jiwa kita bawaan dari past life katanya. Atau dari kehidupan yang sebelumnya. Atau nggak jauh-jauh buat orang umum adalah kita merespon memori kita terhadap kejadian-kejadian di masa lampau. Ingatan-ingatan kita. Kemudian itu dijadikan bahan bagi otak untuk merespon apa yang terjadi saat ini. Dan kemudian apa yang ada di dalam otak, apa yang ada di dalam perasaan mendorong kita untuk bertindak. Repot nggak sob? Nah, itu kerepotan yang ada di dalam diri kita. Di layanan baru di TikTok itu yang namanya di akun Cek Jiwa by Erlangga Asfi. Di situ aku membantu sobat untuk mengetahui tentang kondisi kesehatan mentalnya. Kondisi pikirannya, kondisi perasaannya, pertumbuhan jiwanya, atau bahkan scanning tentang kondisi fisiknya. Kenapa ini perlu aku lakukan? Karena buat aku kesehatan mental itu penting banget sob. Kalau kita punya kesehatan mental yang tepat, maka kita akan bisa merespon apapun yang terjadi. Dan dasar dari itu semua adalah kita bisa menjadi diri sendiri. Kesehatan mental itu adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu adalah bagaimana setiap bagian diri kita. Ingat-ingat diri kita yang mana? Yang jiwa. Ingatlah sob, bahwa dirimu itu ya sama seperti aku. Bahwa diri kita ini adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan. Jadi kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita penting. Ingat, jiwa kita ini punya 7 ekspresi, 7 lapisan jiwa. Yaitu ada suci, murni, bijak, ada tenang, ada ego, amarah, keinginan. Manakala kita bisa paham hal tersebut karena pernah mengalami, bukan karena pernah membaca saja, pernah mencatat saja, bukan, tapi karena kita pernah mengalami, berada pada kesadaran jiwa dan kenal secara langsung bagian-bagian diri kita. Maka akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata karakteristik jiwa seperti ini. Oh ternyata lapisan jiwa itu ada yang namanya itu tadi. Diri sejati, suci murni bijak, jiwa tenang, dan diri palsu. Dan ini yang akan memberikan input kepada pikiran. Kemudian pikiran itu jadi bisa bekerja dengan lebih baik. Karena ada input dari jiwa ini tadi. Nah input dari jiwa, ekspresi dari jiwa yang 7 tadi, itu juga berdasarkan memori. Memori jiwa kita terhadap kejadian di masa lampau. Yang percaya past life boleh kejadian di kehidupan yang sebelumnya. Yang tidak percaya, ya nggak apa-apa. Karena apapun yang kita alami kemarin, kemarin lusa, bulan kemarin, tahun kemarin, di saat kita masih muda, masih kecil, itu semua tersimpan di dalam diri kita. Pertama, dia tersimpan di memori atau ingatan pikiran, terus kemudian masuk ke dalam memori jiwa. Nah, itu yang akan menjadikan dasar dari setiap analisa pikiran kita, sob. Jadi kalau sobat pengen tahu tentang kondisi jiwanya, coba hadiri setiap live TikTok Cek Jiwa setiap malam Senin sampai Kamis dari jam 22 sampai jam 24.00. Kalau ingin lebih privat bisa langsung DM atau WA ke aku aja. WA aku ada di bawah nih, atau 0896 39878 8115, atau lihat aja di bio. Nah, nanti sobat bisa WA ke aku dan kemudian tanyakan mengenai kondisi kesehatan mentalnya. Gitu aja ya sob. Jadi cari tahu tentang kondisi kesehatan mentalmu supaya kita bisa merespon bukan apa yang ada di luar sana, tapi apa yang ada di dalam sini dulu. Kalau kita punya pengalaman merespon apapun yang ada di dalam sini, kalau kita punya pengalamannya, akhirnya kita jadi punya referensi. Akhirnya apapun yang terjadi saat ini bisa kita sikapi dengan baik. Begitu bisa kita sikapi dengan baik, akhirnya kita sebetulnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Karena kita punya tindakan-tindakan yang tepat untuk merespon apa yang terjadi saat ini, dan tindakan tersebut akan kita jadikan kebiasaan. Entah tindakan seperti apa yang menurut sobat terbaik. Tapi kalau sobat belajar spiritual, maka tindakan yang pertama harus kita lakukan adalah tenang dulu, masuk ke jiwa tenang, dan kemudian renungkan apa yang terjadi. Setelah itu bijaksana, bijak untuk memilih akan bertindak seperti apa terhadap kejadian yang sedang terjadi. Kita ya